Ini kita bisa tahu adanya pengaruh indeks modulasi terhadap sinyal hasil modulasi AM, di mana terdapat kondisi ideal ketika indeks modulasinya itu sama dengan 1. Tapi kalau indeks modulasinya lebih dari 1, nanti amplitudenya ini akan terjadi distorsi. Nah, dari sini sebisa mungkin kita harus memperoleh indeks modulasinya itu mendekati 1, jangan sampai melebihi dari 1. Nah, untuk spektrum sinyal AM sendiri terdapat 3 komponen, yaitu ada komponen carrier atau komponen pembawanya, juga ada komponen upper sideband-nya, dan juga ada komponen lower sideband-nya. Nah, kita tahu bahwa komponen sisi atas atau upper sideband ini adalah komponen yang merupakan hasil penjumlahan dari frekuensi pembawa atau FC-nya dengan frekuensi sinyal informasinya atau FM-nya. Dan untuk komponen LSB atau lower sideband ini memiliki frekuensi sebesar frekuensi pembawa atau FC yang dikurangi dengan frekuensi sinyal informasinya atau FM-nya. Nah, secara umum, dalam praktikum modul 2 ini, yang ingin kita lihat adalah keluaran sinyal hasil modulasi AM-nya ketika variabel amplitude carrier dan juga amplitude informasinya itu diubah-ubah. Maka hasilnya ini akan sesuai dengan teori atau tidak. Karena kita tahu kalau teori sudah kita bahas di mata kuliah sistem komunikasi. Nah, kita ingin membuktikan teori tersebut sesuai atau tidak dengan yang kita praktikumkan. Nah, kita juga tahu kalau perubahan amplitude tersebut akan mempengaruhi indeks modulasi, di mana kita tahu bahwa indeks modulasi yang ideal itu adalah sama dengan 1. Kalau lebih dari 1, dia akan mengalami distorsi. Nah, itu secara singkat tentang modul 2 di praktikum sistem komunikasi ini. Ini tentang modulasi amplitudo. Nah, selanjutnya kita masuk ke modulasi FM atau kita masuk ke modul yang ketiga. Nah, di modul ketiga ini kita akan praktikum tentang modulasi frekuensi. Modulasi continuous wave ini dibagi menjadi 2, yaitu ada modulasi linier dan modulasi non-linier atau eksponensial. Kalau modulasi linier, contohnya itu tadi adalah modulasi amplitudo. Kalau modulasi non-linier atau eksponensial, contohnya adalah FM dan PM. Tapi di praktikum sistem komunikasi ini kita hanya akan bahas tentang modulasi FM-nya. Nah, modulasi eksponensial atau modulasi nonlinier disebut juga sebagai modulasi sudut karena sinyal baseband atau sinyal aslinya ini mengubah sudut sinyal pembawa, sedangkan amplitude sinyal pembawanya tetap tidak berubah. Nah, pada modulasi linier, amplitude sinyal carrier ini berubah sesuai dengan bentuk gelombang sinyal baseband-nya atau sinyal informasinya, sedangkan sudut sinyal carrier-nya itu dia akan tetap. Jadi pada modulasi sudut sinyal carrier berubah akibat pemodulasi, sedangkan amplitude sinyal carrier-nya itu dia akan tetap. Nah, di modulasi FM juga kita tahu bahwa modulasi FM ini dibagi menjadi 2, yaitu ada FM narrowband dan juga ada FM wideband-nya. Nah, di sini kita lihat ada simbol beta. Beta ini adalah indeks modulasi, di mana nilai beta atau nilai indeks modulasi ini akan menentukan apakah FM-nya ini termasuk ke dalam FM narrowband atau FM yang wideband. Ketika betanya kecil, maka akan menghasilkan FM yang narrowband. Tapi kalau betanya besar, dia akan menghasilkan FM yang wideband. Jadi, pada praktikum modul 3 ini, kita akan mengubah variabel frekuensi sinyal pemodulasinya, sehingga menghasilkan bentuk sinyal hasil modulasi FM itu akan seperti apa.
Karena kita tahu bahwa perubahan frekuensi sinyal pemodulasi akan mempengaruhi indeks modulasi. Modulasi juga tentu akan mempengaruhi bentuk sinyal hasil modulasinya. Nah, itu adalah secara singkat untuk modul yang ketiga tentang modulasi frekuensi. Nah, selanjutnya yang terakhir tentang modul yang keempat atau modulasi amplitudo. Nah, ini bisa dilihat sendiri tentang tujuan, dasar teori, nanti juga ada alat tambahan, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin singkat dulu tentang demodulasi AM. Kita tahu bahwa demodulator AM ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada detektor sinkron dan juga ada detektor selubung. Nah, detektor sinkron ini adalah detektor yang dapat sinkronisasi dengan sinyal datangnya. Detektor sinkron ini sebenarnya dapat digunakan untuk deteksi sinyal AM. Akan tetapi, detektor selubung jauh lebih simpel karena pada AM, informasinya ini berada pada selubung pembawa atau carrier-nya. Makanya biasanya digunakan adalah detektor selubung. Nah, jadi pada praktikum modul keempat ini, modul yang terakhir, kita ingin tahu detektor mana yang dapat digunakan untuk demodulasi AM. Apakah sesuai dengan teori atau tidak? Karena kita tahu kalau di mata kuliah sistem komunikasi ini, detektor selubung jauh lebih simpel untuk digunakan dalam demodulasi AM. Dan di modul keempat juga, ini adalah lanjutannya dari modul kedua, yaitu tentang modulasi AM. Karena kita tahu di dalam proses transmisi itu ada sinyal informasi yang ditransmisikan menggunakan modulasi. Nah, di sini kita menggunakan modulasinya adalah AM. Lalu dari modulasi AM ini mengeluarkan sinyal hasil modulasi, yaitu sinyal AM. Nah, sinyal AM ini kita demodulasikan ulang agar menghasilkan sinyal informasi yang sesuai. Karena secara ideal, sinyal informasi yang dikirim ini harus sama dengan sinyal informasi yang diterima. Nah, pada praktikum modul 4 ini, kita ingin melihat sinyal hasil modulasinya sesuai tidak dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Kalau tidak sesuai, nanti bisa dilakukan analisanya. Jadi, itu adalah secara garis besar dari praktikum pada sistem komunikasi ini. Nah, sebelum diakhiri, kalau sini saya ingin berpesan dulu sebelum diakhiri. Nah, untuk para praktikan atau mahasiswa yang akan mengikuti praktikum ini, dimohon agar mengikuti arahan dari para asisten lab dan juga lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku di praktikum sistem komunikasi ini. Semoga lancar praktikumnya dan untuk para mahasiswa dan praktikan ini memperoleh hasil yang terbaik. Amin. Nah, mungkin itu dari saya. Nah, saya langsung hubungkan ke Izan ya. Selanjutnya Izan yang akan masuk ke sesinya ya. Baik, Bu Nevika, terima kasih. Ya. Sama-sama. Baik, Akang Teteh semua, izinkan kami untuk memberitahu perihal SOP sebelum praktikum. Harap diperhatikannya. Ya, izin untuk saya screen dulu. Sebelumnya izin dokumentasi dulu boleh? Oh, ya boleh Bu, mangga. Boleh. Mungkin dibantu boleh sama astep yang lain. Oh ya. Boleh Akang semua dan Teteh semua di on cam kan dulu dokumentasi. Boleh sama boleh dibantu sama Akbar ya mungkin. Akbar boleh. Itu 1 2 ya. Boleh sama Akbar dipimpin bisa Akbar? Boleh dihitung aja Akbar dipakai 1 2 3 kayak gitu. Ya. Sambil aja berarti Kang Teteh sama saya juga dibantu boleh ikutin apa-apa dari saya. Yang ketiga kita 1 2 3.
Baik, selesai semua. Terima kasih. Terima kasih, Izan. Baik, Ibu. Sama-sama, Ibu. Mangga Baik. dilanjutkan. Baik, Ibu. Mungkin selanjutnya kita akan memberitahu perihal SOP sebelum praktikum. Harap diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari pihak pengelola laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi untuk Suka itu video? periode semester genap tahun 2021 dan tahun 2022 akan menyampaikan terkait standar operating procedure atau SOP dari pelaksanaan praktikum pada semester ini. Perlu saya tekankan kembali ya kepada semester-semester sebelumnya bahwa pada saat ini di program studi teknik elektro menjadi sendiri itu ada 3 lab ya. Nah, mungkin yang karena di semester ini itu ada praktikan ya semester tahun pertama ya, yaitu semester 2. Jadi mungkin barangkali saja belum tahu ya, sekedar informasi bahwa di program studi teknik elektro Unjani sendiri sudah ada 3 lab, yaitu lab TTI ya, dan selain lab TTI ada lab TTL yang bergerak di bidang tenaga listrik dan juga TKI yang bergerak di bidang kendali dan instrumentasi ya. Jadi setiap praktikum disesuaikan dengan bidang keahliannya. Nah, jadi karena ada 3 lab, masing-masing lab punya SOP yang menyesuaikan dengan pengelola lab saat ini ya. Jadi belum tentu sama ya. Setiap lab punya kebijakan yang bisa saja berbeda-beda ya. Untuk SOP yang akan disampaikan pada video kali ini adalah SOP yang diterapkan oleh lab TTI sendiri ya. Jadi tolong di-mindsetkan seperti itu. Jadi SOP untuk masing-masing lab itu belum tentu sama. Dan tentunya SOP yang kami paparkan di sini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak KBK dari program studi Teknik Elektro Unjani, yaitu KBK TTI ya, yang mumpuni dari bidang keahlian Teknik Telekomunikasi dan Informasi itu sendiri. Oke, baik, langsung saja sebelum masuk ke paparan tata tertib dan juga aturan pelaksanaan praktikum, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit alur pelaksanaan praktikum di lab TTI untuk semester ini. Nah, ini untuk Nah, jadi ini untuk tahapan pelaksanaan praktikum ya. Jadi untuk ada beberapa tahap ya untuk pelaksanaan praktikum pada semester genap 2021-2022. Nah, jadi untuk tahapan pertama yang pastinya adalah melakukan pendaftaran. Ini sudah dibuka dari minggu ke-7 perkuliahan ya, atau seminggu sebelum tes kemarin. Ini sudah di-share. Jadi harusnya yang hadir pada saat pelaksanaan paparan SOP ini sudah melakukan pendaftaran ya. Nah, di mana pada saat pendaftaran itu juga selain mengisi biodata, ada juga melampirkan dokumen-dokumen yang diwajibkan tentunya, yaitu tentang KHS ya, dan juga bukti administrasi keuangan ya, dengan aturan yang berlaku ya, minimal berapa persen yang sudah terlampir di formnya. Nah, kalau sudah melakukan pendaftaran, kita masuk ke pelaksanaan praktikum. Nah, untuk kegiatan praktikum ini ada beberapa hal yang mesti disiapkan oleh praktikan sebelum melakukan pelaksanaan praktikum. Yang pertama, mengikuti kegiatan responsif praktikum, ya,
Nah, untuk kegiatan responsif, nah ini apa namanya, akan disampaikan oleh dosen instruktur dari masing-masing praktikum ya, di mana dosen instruktur sendiri itu adalah dosen yang mengajar dari mata kuliah praktikum tersebut ya. Misalnya contoh praktikum dasar pemrograman, ya dosen instrukturnya adalah dosen dari mata kuliah dasar pemrograman ya. Begitu pula yang untuk praktikum yang lain. Nah, untuk praktikum selain kegiatan responsif itu juga ada paparan SOP yang disampaikan pada video ini ya, yaitu tentang aturan dan tata tertib pelaksanaan praktikum yang harus ditaati dan diikuti oleh semua praktikan nantinya pada saat nanti praktikum di lab TTI. Tentunya juga para praktikan dihimbau atau diinstruksikan untuk menyiapkan modul praktikumnya sebelum pelaksanaan praktikum. Itu silakan disiapkan, di-download berdasarkan instruksi dari asisten yang untuk segera menyiapkan modulnya dan masing-masing praktikum yang diikuti. Nah, kalau sudah pelaksanaan praktikum itu sudah selesai, masuk ke pelaksanaan praktikum. Yang ini kegiatannya cukup panjang ya untuk pelaksanaan praktikum, yaitu mengikuti kegiatan praktikum itu sendiri. Nah, untuk semester genap 2021-2022 ini ada 3 praktikum yang dilaksanakan di laboratorium PTI, yaitu ada praktikum dasar pemrograman dan ada juga praktikum antena dan transmisi dan juga praktikum sistem komunikasi. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit juga detail dari metode pelaksanaan praktikum. Yang pertama untuk dasar pemrograman, di sini ada 4 kelas ya, dari kelas A sampai kelas D, dan semua kelas tersebut untuk metode pelaksanaan praktikumnya itu adalah dilakukan secara daring. Kemudian daring ini adalah metode pelaksanaan praktikum yang dilakukan secara online ya, menggunakan aplikasi Zoom, di mana untuk yang Zoom sendiri atau teknis pelaksanaan nanti akan lebih detail dijelaskan oleh tim asisten ya, mungkin pada hari H. Kemudian untuk praktikum antena dan transmisi ini dibagi 2 ya, bagi kelas A ya untuk reguler tadi itu dilaksanakan visit lab ya, sedangkan untuk kelas lanjutkan dengan pengerjaan laporan. Begitu juga untuk praktikum sistem komunikasi untuk kelas A untuk pelaksanaan visit lab, dan untuk kelas BC ya kelas karyawan untuk pelaksanaan online. Nah, sambil berjalan pelaksanaan praktikum itu tentunya diikuti dengan pasca praktikum ya. Jadi setelah selesai praktikum tentunya ada kegiatan pasca praktikum yaitu mengumpulkan laporan. Ini nanti instruksi lebih jelasnya akan dijelaskan oleh asistennya bagaimana pelaksanaannya. Dan juga nantinya akan ada penilaian dari laporan yang sudah dibuat oleh para praktikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pada bagian awal dari paparan SOP ya. Detailnya nanti dilanjutkan oleh asisten bagaimana tata tertib dan aturannya. Dengan ini saya ucapkan selamat datang pada para praktikan. Semoga praktikumnya berjalan lancar selama pelaksanaan praktikum dari awal hingga selesai. Ya, silakan aturan yang sudah ditetapkan diikuti. Kalau tidak diikuti pastinya akan ada penalti. Ya, saya cukupkan untuk paparan dari saya serahkan kepada
tim asisten untuk melanjutkan penjelasan dari standar operating procedure-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reja. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan mengenai SOP Laboratorium Teknik Telekomunikasi TTI semester genap 2021-2022, di mana SOP ini harus diperhatikan oleh praktikan sebelum memulai praktikum. Baik, kita mulai saja. Pertama itu ada poin A, persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Setiap praktikan diwajibkan melakukan pendaftaran melalui Google Form yang disediakan oleh pihak pengelola lab TTI dengan mengisi data pada form serta melampirkan bukti KRS dan juga bukti administrasi pembayaran biaya kuliah minimal 20% sudah lunas. Jadi pada Google Form ini teman-teman praktikan harus melampirkan bukti KRS dan juga bukti administrasi pembayaran biaya kuliah minimal 20%. Setelah persyaratan pada Google Form sudah diisi, praktikan harus menyiapkan beberapa sebelum memulai praktikum. Poin A ada modul praktikum, di mana nanti modul ini akan dikirim di LMS. Praktikan harus mempelajari modul praktikum sebelum praktikum dimulai. Yang poin B-nya buku catatan, poin C alat tulis dan kalkulator atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, netbook. Poin C ini segala sesuatu yang menunjang untuk praktikan melakukan praktikum. Poin D-nya khusus untuk praktikum yang pelaksanaannya secara daring atau remote, diwajibkan mempersiapkan satu perangkat yang akan digunakan untuk melaksanakan praktikum tatap maya seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum tatap maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Poin B, pelaksanaan dan tata tertib praktikum atau sebelum praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus mengikuti responsi di lab TTI dan mempersiapkan diri dengan pertama, mengikuti kegiatan responsi praktikum yang dilaksanakan oleh dosen instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Poin keduanya, mengikuti kegiatan paparan standar operasi prosedur atau SOP oleh pihak pengelola lab TTI. Jadwal dan mekanisme juga akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada praktikan. Poin ketiga, praktikan hendaknya hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Poin keempat, praktikan yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu praktikum. Jadi ketika praktikan nanti terlambat, diperbolehkan praktikum, hanya tidak ada tambahan waktu praktikum. Jadi waktu praktikum sesuai yang sudah ditentukan. Baik, yang kelima, laboratorium adalah tempat praktikum atau bekerja. Oleh karenanya, untuk praktikum yang bersifat visit lab selama di dalam laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, berpakaian rapi, bisa memakai kemeja untuk yang laki-laki, dan juga celana atau rok panjang bagi wanita. Lalu serta memakai sepatu. Untuk praktikum yang sifatnya daring atau remote, praktikan diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Yang keenam, saat praktikum visit lab, yang hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum yaitu alat tulis, notebook, dan barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi, jaket, tas, dan barang bawaan lainnya selain yang diperbolehkan masuk letakkan di tempat yang telah disediakan dan keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikan. 8. Mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. File modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum yang bersangkutan. Lalu yang ke-9, praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika terdapat beberapa syarat. Jika tidak diperbolehkan mengikuti praktikum, akan ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Kenapa tidak diperbolehkan? Poin A, tidak melakukan pendaftaran praktikum. Jadi sesuai sudah ditentukan di awal, harus mendaftar di Google Form yang sudah disediakan. Poin B, tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS. Lalu yang poin C, tidak memenuhi ketentuan administrasi yang sudah ditentukan juga. Lalu poin D, datang terlambat lebih dari 45 menit. Jadi ketika datang terlambat lebih dari 45 menit,
tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. Lalu sini ada poin C, pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form, serta melampirkan bukti dokumen KRS dan juga bukti administrasi keuangan. Lagi diingatkan bahwa teman-teman praktikan harus mengupload bukti KRS dan juga bukti administrasi keuangan. Praktikum dilaksanakan maksimal selama 125 menit, baik yang visit lab ataupun daring. Lalu yang ketiga, praktikan melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum. Perhatikan juga absensi harus selalu diisi di LMS yang sudah teman-teman praktikan pendaftaran praktikum sesuai praktikumnya. Lalu yang ketiga itu praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan dengan catu daya. Lalu yang kelima, praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke catu daya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Saat pelaksanaan, bagi yang menggunakan hardware perangkat, harus selalu diperhatikan rangkaiannya apakah sudah sesuai atau belum sebelum ingin melakukan praktikumnya. Itu masih di poin pelaksanaan praktikum. Selanjutnya ada praktikan harus dapat memperoleh data dengan melakukan praktikum. Jika praktikan gagal mendapatkan data karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium dan segera diberikan pengganti atau perbaikan. Selanjutnya, selama praktikum, praktikan dilarang keras merokok, makan dan minum, membawa senjata tajam, membawa senjata api, dan juga membawa atau menggunakan nafja, serta tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dengan praktikan lainnya. Lalu praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali kamar kecil yang durasi tidak lebih dari 7 menit. Lalu setiap kondisi yang di luar kewajaran, praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk teruskan ke laboran atau ketua laboratorium jika diperlukan. Jika nanti praktikan mendapatkan kendala, bisa dikoordinasikan kepada asisten laboratorium. Nanti akan kami coba koordinasikan ke laboran ataupun ke ketua laboratorium jika diperlukan. Untuk poin D yaitu pasca praktikum, di mana yang pertama yaitu setelah selesai praktikum, praktikan meminta persetujuan terhadap data yang diperoleh selama praktikum kepada asisten. Yang kedua, setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruangan, praktikan harus A. Mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam, B. Merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. Ketiga, mengembalikan semua material atau training dan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula. Yang keempat, praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan, harus segera melapor ke asisten laboratorium, dan yang bersangkutan akan diberikan inhal setelah siklus praktikum reguler telah selesai. Yang kelima, praktikan harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum. Dan yang terakhir, mengerjakan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan yang terlampir pada file modul. Untuk poin E, ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Yang pertama, praktikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium wajib melaporkan ketidakhadiran lambat-lambatnya yaitu 1 jam sebelum waktu pelaksanaan praktikum dimulai dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Kedua, jika praktikan merusak atau menghilangkan bahan, alat atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang sesuai atau sama. Yang ketiga, sistem penilaian pada kegiatan praktikum di lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% dikalikan jumlah modul. Yang keempat, laporan praktikum dikumpulkan 5 hari baik bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file atau XOF file dengan cara di-scan untuk di-upload ke LMS. Sedangkan untuk praktikum daring, kumpulan laporannya dalam bentuk XOF file yang di-upload ke LMS.
Untuk ketentuan poin pada pelaksanaan praktikum dan pengumpulan laporan, yang pertama, poin laporan praktikum positif diberikan kepada praktikan jika pengumpulan laporan dilakukan sebelum deadline pengumpulan laporan. Negatif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan setelah deadline pengumpulan laporan. Yang kedua, pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos berkerah, bersepatu dan berkaos kaki. Yang ketiga, mahasiswa yang berhalangan hadir saat pelaksanaan praktikum, mohon untuk menghubungi asisten laboratorium lambat-lambatnya yaitu 10 menit sebelum waktu pelaksanaan praktikum. Dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan diberikan status tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang telah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan asisten laboratorium. Yang selanjutnya, tidak ada praktikum susulan bagi mahasiswa dengan status kehadiran tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Yang terakhir, ketentuan yang tidak tercantum pada modul akan disampaikan secara lisan atau tulisan kepada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Poin selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan praktikum. Praktikum dilaksanakan pada hari sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan dan ketersediaan ruangan serta peralatan dari pihak pengelola laboratorium dengan format sebagai berikut. Sesi 1 pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi, sesi 2 pukul 11 sampai pukul 1 siang, sesi 3 dari pukul 2 siang sampai pukul 4 sore, kemudian sesi 4 dari pukul setengah 5 sampai setengah 7 malam, dan sesi 5-nya itu dari pukul 7 sampai pukul 9 malam. Perlu dicatat, format penjadwalan di atas bersifat tentatif atau dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan ruangan dan perangkat. Format penjadwalan berlaku bagi praktikum yang sifatnya visit lab maupun daring. Kemudian praktikan diperbolehkan pindah jadwal praktikum setelah diizinkan oleh asisten yang bersangkutan dengan ketentuan. Yang pertama, praktikum mengisi form pindah jadwal yang disediakan asisten yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari instruktur atau kepala laboratorium. Yang kedua, setelah mendapat tanda tangan dari kepala laboratorium, praktikan baru boleh mengikuti praktikum. Kemudian asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan yang ada tidak dapat dipenuhi. Poin selanjutnya ialah tugas pendahuluan praktikum. Tugas pendahuluan dikerjakan oleh masing-masing praktikan dan dikumpulkan sebelum praktikan melaksanakan praktikum modul berikutnya. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS atau setelah file diunggah akan diinfokan kepada para praktikan. Tugas pendahuluan ditulis tangan untuk praktikum yang visit lab atau diketik untuk praktikum yang daring dengan rapi di kertas HPS ukuran A4 dengan menggunakan ballpoint atau pena warna biru. Waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Poin selanjutnya ialah tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HPS ukuran A4, ditulis tangan dengan rapi, dan untuk membuat grafik hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik atau millimeter block atau menggunakan program Microsoft Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah 2,54 cm sesuai dengan modul. Perlu digarisbawahi, jika terindikasi plagiarisme atau tulisan mirip maupun sama, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan persentase besarnya tingkat plagiarisme. Poin selanjutnya ialah penilaian praktikum. Penilaian praktikum dinilai dari kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas pendahuluan sebesar 25%, dan untuk laporan sebesar 65%. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijaksanaan kepala laboratorium. Poin selanjutnya ada teknis dan protokol praktikum di era pandemi COVID-19. Protokol kesehatan visit lab, praktikan wajib mengikuti arahan dan protokol selama visit lab, mata kuliah dan kelas terlampir, kemudian wajib membawa dan menggunakan masker oleh masing-masing praktikan dan aslab, kemudian gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan praktikum, dan lakukanlah physical distancing dan jaga jarak antar praktikan. Kemudian protokol praktikum secara daring, praktikum dilakukan di tempat atau di rumah masing-masing, kemudian praktikum berbasis perangkat lunak atau simulasi, praktikan wajib mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Kemudian pelaksanaan praktikum dilakukan dengan paparan dari asisten laboratorium terlebih dahulu. Kemudian dilakukan dengan diskusi dengan praktikan.
Lakukan pengumpulan laporan praktikum sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh laboratorium TTI atau laporan diupload ke LMS. Dan yang perlu diingat, hindari plagiasi. Yang selanjutnya adalah edaran praktikum lab TTI semester genap 2021-2022. Tabel timeline perencanaan dan sifat kegiatan praktikum semester genap 2021-2022, di mana nantinya para praktikan akan melakukan praktikum selama 5 minggu. Dimulai dari minggu pertama yaitu pendaftaran praktikum, di mana seluruh praktikan wajib melakukan pendaftaran ulang praktikum di Google Form yang sudah disediakan, sifatnya daring atau remote. Kemudian untuk minggu kedua yaitu para praktikum, di mana para praktikan wajib melakukan dan mengikuti kegiatan responsif praktikum yang dilaksanakan di minggu kedua sesuai jadwalnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan praktikum, di mana untuk praktikum dasar pemrograman kelas reguler pagi A dan B dan reguler sore serta PJJ praktikum akan dilakukan di minggu ketiga, keempat, dan kelima yang dilakukan secara daring. Kemudian untuk praktikum antena dan transmisi untuk kelas reguler A, praktikum dilaksanakan di minggu ketiga, keempat, dan kelima secara PSIT Lab, dan untuk praktikum antena dan transmisi kelas BC atau reguler sore dan PJJ dilakukan di minggu ketiga, keempat, dan kelima secara daring. Kemudian praktikum sistem komunikasi kelas reguler A dilakukan secara PSIT Lab, kemudian praktikum sistem komunikasi kelas BC atau reguler sore dan PJJ dilakukan secara daring. Kemudian ada pasca praktikum, di mana seluruh praktikan di minggu ketiga, keempat, dan kelima digunakan untuk pengumpulan laporan serta revisi laporan. Jadwal berikut masih dapat berubah sewaktu-waktu selama pelaksanaan, menyesuaikan dengan kondisi ruangan dan jadwal asisten laboratorium. Untuk keterangan, minggu ke-1 yaitu minggu ke-7 perkuliahan sampai dengan tanggal 8 Mei dilakukan pendaftaran ulang praktikum, dan untuk minggu kedua dari 9 Mei sampai 15 Mei dilakukan responsi praktikum sesuai jadwalnya masing-masing, dan untuk minggu ketiga, keempat, dan kelima digunakan untuk pelaksanaan praktikum serta pasca praktikum yang dimulai dari 16 Mei sampai 22 Mei untuk minggu ketiga, 23 Mei sampai 29 Mei untuk minggu keempat, dan minggu kelimanya 30 Mei sampai 5 Juni 2022. Jika ada pertanyaan seputar SOP, bisa menghubungi kontak di bawah ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan ada selama praktikum. Nah, kita di sini ada 3 kegiatan, yaitu ada pra-praktikum, praktikum, dan pasca praktikum. Nah, untuk praktikum sendiri, ini ada responsi bersama dosen pendamping, dan untuk praktikumnya sendiri ini ada terdiri dari 4 modul dan simulasi menggunakan software MATLAB. Nah, untuk di praktikum sendiri, sebelum melaksanakan praktikum, seperti biasa kita akan ada tugas pendahuluan yang nantinya akan kita share di LMS, termasuk dengan modul dan software MATLAB-nya kita akan share di LMS. Nah, untuk pelaksanaan praktikum sendiri, kita ada 4 modul dan dilaksanakan selama 3 minggu. Jadi ada 1 minggu kita melakukan 2 modul, melakukan praktikum 2 modul seperti itu. Kemudian di pasca praktikum kita ada pembuatan laporan dan pengumpulan laporan. Nah, untuk pembuatan laporannya sendiri ini kita secara online, jadinya diketik dan dikumpulkan di LMS. Untuk formatnya sendiri nanti kita akan share di LMS juga. Nah, ini jadwal praktikum untuk mata kuliah sistem komunikasi. Untuk praktikum pertama itu ada pada hari Jumat tanggal 20 Mei. Praktikum kedua pada tanggal 27 Mei dan praktikum ketiga pada tanggal 3 Juni. Untuk
Untuk praktikumnya sendiri nanti kita akan membagikan video yang akan kita share di LMS dan akan kita upload di YouTube juga. Sebelumnya, Pak Teteh, mohon maaf mau bertanya untuk Pak Agus Prianto, apakah ada kabar? Soalnya belum daftar ulang praktikum. Kalau misalkan itu nanti beliau masih bisa daftar enggak, Teh? Kalau misalnya beliau sudah mengambil praktikum tersebut di LMS, di KRS, masih bisa kok. Oke. Saya Jadi, kabarin bentar. Ya, mohon konfirmasinya gitu biar kitanya enak sama AA-nya juga enak. Oke, makasih Teh. Oke, sama-sama. Sekali lagi nanti untuk AA sama Teteh yang belum punya software MATLAB-nya nanti kita share di LMS. Jadi bisa di-download di sana. Apakah ada pertanyaan? Untuk saat ini belum mungkin, tapi nanti recordnya di-share kan Teh? Iya, nanti kita share di YouTube Lab TTI. Oh iya, siap. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan kemudian hari itu kontaknya via apa Teh? Ya, WhatsApp boleh ke saya atau ke Aizan. Oh iya, siap. Makasih. Ya, sama-sama. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya.